Para jamaah, di sini juga Rasulullah memberi satu cara supaya doa kita diterima oleh Allah. Di samping tadi, berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberi apa yang kita mohon. Di sini Rasulullah mengatakan, kalau kalian berdoa fal ya'zim, yang mantap. Yang mantap. Iya. Sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah. Jangan sampai ada di antara kalian umatku, kata Rasulullah, yang berdoa mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah, kalau engkau berkehendak berilah aku, kalau engkau tidak berkehendak ya aku tidak diberi, tidak apa-apa. Ini doa yang tidak akan diterima oleh Allah. Ya, ini doa yang tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ngambang doanya, tidak mantap. Kemantapan hati kita penunjang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, dalam berbicara masalah doa, ada orang-orang yang diharapkan doanya diterima. Ada tempat-tempat yang kalau berdoa di situ diharapkan doanya diterima. Ada waktu-waktu, ada 3 ini ya, orang, tempat, waktu. Iya. Ada waktu-waktu yang diharapkan doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3. Yang pertama, orang yang doanya diharapkan diterima oleh Allah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa orang yang kasratu dzikri, banyak berzikir kepada Allah, itu orang yang diharapkan doanya diterima oleh Allah, untuk dirinya atau untuk orang lain. Makanya Rasulullah SAW juga perintah pada umatnya, kalau ketemu dengan sesama umat Islam, apalagi kalau kita ketemu dengan orang soleh, orang alim, itu Rasulullah perintah supaya mohon doa. Kita diperintah untuk mohon doa. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah orang yang pasti doanya diterima. Rasulullah orang yang paling mulia, afdhalul makhlukin, paling mulianya hamba Allah, minal awalin wal akhirin. Rasulullah masih minta doa. Rasulullah minta doa. Ini hadis Bukhari Muslim, para hadirin. Satu saat Rasulullah kan tinggal di Madinah setelah hijrah. Satu saat sahabat Umar bin Khattab izin kepada Rasulullah, pamitan, ya Rasulullah, aku mau berangkat ke Mekah, mau umroh. Langsung Rasulullah mengizini, Rasulullah senyum dan Rasulullah mengatakan, la tansana min du'aika ya ukhayya. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. La tansana min du'aika ya ukhayya. Ya. Rasulullah ngomong, sahabat Umar, nanti di sana ketika engkau tawaf, ketika menghadap Ka'bah, ketika sholat ya di depan Hijr Ismail, jangan lupa aku didoakan. Padahal Rasulullah orang yang malah kita minta doa kepada beliau, tapi beliau minta doa. Ini apa artinya? Ta'liman lil ummah, mendidik umat. Mendidik apa? Umat, supaya umat saling doa mendoakan, saling mohon doa. Ini diajari oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri mengatakan, perbanyaklah mohon doa kepada saudara-saudaramu, sesama orang yang beriman, sebab kita tidak tahu doanya siapa yang akan diterima oleh Allah. Dan beberapa penunjang, para hadirin, beberapa penunjang doa kita diterima oleh Allah adalah orang yang mendoakan saudaranya sesama umat Islam. Mungkin nanti akan diterangkan di sini. Ya. Orang yang mendoakan saudaranya, ya, saudaranya di sini bukan saudara kakak adik saja ya, saudara sesama umat Islam. Apalagi bidzohril ghaib, iya, tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, itu doa yang pasti akan diterima oleh Allah. Makanya banyak ulama mengatakan, kita kalau berdoa, usahakan doanya untuk 4 orang. Usahakan doanya untuk 4 orang.
Pertama, doa untuk dirinya, ibda binafsik. Kedua, berdoa untuk orang tua. Ketiga, berdoa untuk keturunannya. Yang keempat, berdoa untuk mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Ini ketika kita berdoa, mohon untuk diri kita, mohon untuk orang tua kita, mohon untuk keturunan kita, disertai doa untuk mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Ini penunjang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tadi orang yang diharapkan doanya diterima oleh Allah, yaitu orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang yang selalu membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu doanya diharapkan diterima oleh Allah. Yang jelas orang alim yang mengamalkan ilmunya, itu intinya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, itu doanya diharapkan diterima oleh Allah. Ini orang, ya. Tempat yang diharapkan doa diterima oleh Allah, di antaranya masjid, karena masjid adalah rumah Allah. Tapi luar biasa para hadirin, kalau masjid sudah jelas ya. Maaf, saya mau tanya, zikir di masjid dengan zikir di pasar afdol mana? Kalau secara rasio memang di masjid ya, secara rasio di masjid. Zikir di masjid dengan zikir di pasar, mulia zikir di pasar. Kalau di masjid tempatnya orang ingat sama Allah. Orang mau masuk masjid mau apa sih? Mau sholat, mau jamaah, mau iktikaf, mau baca Quran, mau zikir. Tapi di pasar orang yang lagi sibuk, kok ada orang berzikir Allah. Ini ada hadis sahih, hadis Muslim. Rasulullah di masjid dengan ribuan para sahabat mengatakan, hai para sahabat, pengen enggak kalian semuanya melakukan amalan yang ringan, paling 1 menit, tapi pahalanya 1 juta. Kira-kira pengen semua apa enggak? Pengen. Ya, ringan, enggak ada semenit, tapi pahalanya 1 juta. 1 juta. Para sahabat penasaran. Ma huwa ya Rasulullah? Apa itu? Kata Rasulullah, orang yang masuk pasar, di tengah-tengah pasar dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali pahalanya 1 juta. 1 kali pahalanya berapa? 1 juta. Allah. Tapi bukan berarti harus keras-keras ya. Malah kalau bisa jangan orang dengar. Bukan kemudian kita masuk pasar berteriak la ilaha illallah, bukan. Ya. Rasulullah sudah memberitahu, Rasulullah pulang, masjid sepi, orang ke pasar semua. Orang ke pasar semua. Iya. Orang-orang yang di pasar ngomong, ada apa ini pada masuk pasar? Baru saja Rasulullah mengatakan, orang yang zikir di pasar 1 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, pahalanya seperti berapa? 1 juta. Alfu alfin, 1 juta. Allah. Kalau bacanya 2 kali, mudah-mudahan 2 juta. Banyak para aulia, para ulama yang pada masuk pasar bukan karena mau belanja, tapi karena berdoa dan berzikir. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tempat yang paling diharapkan diterimanya doa, pertama di masjid. Ya. Kedua di majelis zikir. Ketika kita kumpul ratusan orang atau ribuan orang sedang berzikir, itu saat-saat ijabah. Saat-saat apa? Ijabah. Di antara waktu ya yang diharapkan doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala indal mator, ketika turun hujan. Ketika turun hujan. Inda nuzulil mator dakwatun mustajabah. Ketika turun hujan kita berdoa, doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang hanya singkat para hadirin, tapi doanya akan diterima oleh Allah. Kapan itu? Ketika khotib menyampaikan khutbah, berhenti dari khutbah pertama, duduk sebentar, akan mulai khutbah yang kedua. Duduknya khotib sebentar, biasanya muadzinnya membaca sholawat.
Di saat khotib duduk, muadzin membaca sholawat, kita berdoa sama Allah, itu detik-detik dan menit-menit pintu langit dibuka oleh Allah. Mohon doa, mohon sama Allah, walaupun dengan doa yang singkat. Iya. Di antara waktu ya diterimanya doa, Rasulullah mengatakan hari Jumat ba'dal asar menjelang maghrib. Itu pasti para hadirin. Hari Jumat ba'dal asar menjelang maghrib. Itu paling afdol waktu. Hari Jumat ba'dal asar menjelang maghrib. Tapi yang paling inti adalah waktu sahar, waktu orang lagi pada tidur. Bukan bulan puasa saja, sepanjang tahun. Kira-kira 1 jam sebelum subuh kita bangun, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ya, kemudian kita berdoa, doanya diterima oleh Allah. Sebab Allah lagi nawarin. Allah lagi nawarin. Allah nawari kita. Di saat Allah nawari kita, kita berdoa. Doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali para hadirin, ini secara luas kita bicara masalah doa supaya kita betul-betul menggunakan fasilitas Allah ini. Doa untuk kesuksesan kita dunia dan akhirat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, ya, terus doa yang paling istimewa apa? Semua doa yang dari Al-Quran istimewa, semua doa yang dari Rasulullah istimewa, semua doa yang dari para ulama istimewa, ya. Tapi Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, wa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Dan orang kalau baca doa ini diijabahi oleh Allah, fid dunya hasanah. Hidupnya di dunia baik, bahagia, selamat, wa fil akhirati hasanah. Sebab saya mengartikan doa ini namanya doa dan pendidikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini namanya doa dan pendidikan. Doa. Ini doa istimewa. Langsung Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Istimewa ini. Tapi sekaligus pendidikan. Coba amati. Atina, berikanlah aku ya Allah. Fid dunya, di dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat baik. Di dunia baik, di akhirat baik. Ini pendidikan. Perlu diukir dalam dada kita. Akhirat tergantung dunianya. Kalau bahasa Jawa, akhirat apa duniane? Akhirat apa duniane? Di dunia kita baik, akhiratnya pasti baik. Di dunia jelek, pasti akhiratnya jelek. Coba, hasanah artinya apa? Baik. Ya Allah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Hasanah artinya baik. Kalau jelek itu sayyi'ah. Jelek apa? Sayyi'ah. Mungkin enggak? Fid dunya hasanah wa fil akhirati sayyi'ah. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Di dunia baik, di akhirat jelek, enggak mungkin. Di dunia jelek, di akhirat baik, enggak mungkin. Fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati hasanah, enggak mungkin. Jadi kalau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati sayyi'ah. Ini doa dan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca doa ini para hadirin. Kita namaikan doa sapu jagat ya. Orang kampung namai doa ini doa apa? Sapu jagat. Sebetulnya ini fasilitas yang luar biasa dari Allah. Para pakar-pakar tafsir mengatakan doa ini bisa menjadi doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bisa menjadi sapu jagat apabila dibaca secara rutin. Apabila dibaca secara rutin. Kapan waktunya paling tepat? Likulli ba'da sholatil fardhah.
setiap selesai sholat 5 waktu. Kita sholat jamaah, zikir dulu bersama imamnya, berdoa dengan imamnya, kita baca 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jamaah kalau rajin baca doa ini, dan insya Allah diterima oleh Allah, hidup kita akan berubah. Sebab pakar-pakar tafsir dari tafsiran ayat ini mengatakan, yang baca rutin setiap ba'da sholat 3 kali, yang baca petani, pertaniannya sukses, yang baca pedagang, dagangannya lancar, yang baca pegawai, karirnya naik, yang baca orang tua, anaknya soleh-solehah, yang baca anak bisa berbakti kepada orang tua, yang baca urusannya lagi tersendat-sendat dilancarkan oleh Allah, yang baca lagi punya problem diberi jalan keluar oleh Allah, yang baca lagi punya cita-cita disukseskan oleh Allah, yang baca lagi setumpuk dosa diampuni oleh Allah. Betul, kalau orang kampung namai doa ini namanya doa sapu jagat. Yang baca seorang pemuda yang sudah waktunya kawin, akan ditemukan oleh Allah jodoh yang solehah. Ya, yang baca seorang gadis, Allah akan pertemukan dengan jodoh yang soleh. Nikmat umat Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kelihatannya di Zabur, di Taurat, di Injil tidak ada doa ini. Hanya di dalam Al-Quran khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah,